di pikiran saudara seperti itu ketika mendengar kata kolostrum seperti itu. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini ada yang sudah mengenal betul atau mungkin bahkan belum pernah mendengar sama sekali apa itu kolostrum. Nah, mungkin bisa dijawab di dalam hati ya pertanyaan saya tadi, kira-kira apa yang ada di benak saudara ketika mendengarkan kolostrum itu sendiri. Mungkin beberapa ada yang berpendapat bahwa kolostrum adalah nutrisi esensial, kandungan gizi yang mengakibatkan atau menstimulasi kesehatan pada tubuh manusia, atau bahkan cuman kandungan gizi saja, kandungan gizi pada susu saja, kandungan biasa seperti itu. Nah, daripada kita terus meraba-raba untuk mengetahui pengertian dari kolostrum itu sendiri, oleh karena itu, pada acara webinar sore hari ini yang sangat bermanfaat ini, tentunya di sini kita akan mendengarkan sekaligus sharing mengenai kolostrum itu sendiri yang akan dibawakan oleh narasumber kita, pembicara kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang dokter muda, aktivis sosial, kemudian beliau juga merupakan pembicara di bidang kesehatan ya tentunya di berbagai event lainnya. Baik, mungkin langsung saja saya panggilkan kepada Dr. Andre Parmonangan. Selamat sore, dokter. Halo, selamat sore Bapak Ibu, dan selamat sore teman-teman semua. Selamat sore untuk moderator. Apa kabar ya? Semoga kuat ya puasanya. Oh iya dokter. Dokter sendiri gimana kabarnya, baik? Baik, baik, baik. Puji Tuhan aku baik. Kalau kakak gimana kabarnya, Kak? Oh baik juga. Oh tadi maaf ya saya belum berkenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Brigita Carrera, gitu dokter. Oh iya, dipanggilnya siapa? Kak Gita ya? Gita, Oh, panggilannya Kak Gita. Gita. Oke. Kesibukan sekarang apa dokter? Saat ini kesibukan aku jadi dokter di bagian corona. Jadi aku jadi dokter umum bagian corona di Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina sih. Gitu. Oh, saat ini berarti masih ini ya, menangani pandemi ini ya dokter ya. Semoga Iya. selalu diberi kesehatan ya dok ya tentunya. Amin, 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 amin. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke acara inti kita ya dok ya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari dokter ya dok. Nanti kalau ada kesalahan mohon direvisi ya dok ya. Oke. Oke. Coba saya sharingkan. Sudah terlihat Bapak Ibu teman-teman sekalian? Baik, saya bacakan ya. Dr. Andre Parmonangan adalah seorang dokter muda yang lahir di Kota Bumi pada tanggal 7 Januari 1996. Jadi masih muda sekali ya dok ya. Kemudian seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Dr. Andre ini juga merupakan aktivis sosial yang dibuktikan dari beliau adalah founder of YATC ya dok ya. Betul ya dok ya? Kemudian tentunya Dr. Andre ini juga telah melalang buana pada beberapa event menjadi seorang speaker, ditunjukkan dari pada tahun 2015 hingga saat ini seperti itu. Nah, jadi sudah tidak diragukan sekali apa yang telah dokter lakukan selama ini. Tentu pembicara kali ini sangat luar biasa sekali. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua pastinya. Baik, dokter, apakah sudah siap untuk memberikan sharing dan materi bagi kita semua? Siap. Baik, yang pasti selama kurang lebih 45 menit ke depan, ruang Zoom ini milik Dr. Andre untuk berbagi manfaat dan berbagi sharing. Silakan dokter. Oke, terima kasih untuk Kak Gita dan selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Andre. Saat ini kita akan sharing ataupun berbagi tentang apa sih sebenarnya kolostrum itu dan penting nggak sih kolostrum itu dalam kehidupan kita, karena kita tahu kan saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Saat ini kita juga mungkin sedang ada sakit penyakit, ataupun saat ini emang kita sedang tidak enak badan ataupun merasa bahwa kok kurang sehat ya gitu. Jadi memang penting banget kita tahu nih kolostrum ini ada nggak sih manfaatnya buat kesehatan kita gitu.
Saya mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini dia. Jadi kita akan ngebahas tentang yang namanya kolostrum. Dan penting nggak sih kolostrum itu bagi kehidupan kita? Gitu, bentar, sorry. Iya, ini adalah kolostrum. Jadi penting nggak sih kolostrum bagi tubuh kita ataupun bagi kehidupan kita? Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu kolostrum itu apa. Nah, kolostrum itu adalah cairan putih kekuning-kuningan, adalah bagian dari susu ataupun ASI, kita bisa bilangnya untuk manusia dia ASI, air susu ibu, yang pertama kali diproduksi atau yang pertama kali keluar gitu loh, oleh manusia dan hewan mamalia untuk menyusui. Jadi kan kalau misalnya untuk manusia sendiri, berarti kan dari ASI-nya itu sendiri gitu loh, dari payudara manusia itu sendiri, kemudian begitu juga mamalia, yang fungsinya untuk memberikan makanan bagi anaknya itu sendiri. Gitu. Itu yang namanya kolostrum. Kemudian kira-kira kolostrum itu bertahan sampai berapa lama sih di dalam kehidupan kita? Maksudnya keluarnya kolostrum itu kira-kira berapa lama gitu loh hilangnya. Nah, kalau di manusia, manusia itu bisa memproduksi kolostrum hingga 5 kali 24 jam atau 5 hari gitu. Setelah hari kelima, nanti dia yang kekuning-kuningan itu atau yang kolostrumnya kita bilang itu akan hilang. Lebih ke putih, putih-putih, hampir seutuhnya putih gitu loh. Kita tahu bahwa untuk manusia, yang namanya kolostrum itu ataupun bagian dari ASI itu harus diberikan ataupun ASI itu harus diberikan selama 6 bulan. Kita sebutnya ASI eksklusif. Kemudian kalau untuk hewan mamalia atau yang mungkin kita bisa spesifikasikan di sini adalah sapi, kolostrum itu diproduksi dalam waktu 3 kali 24. Setelahnya akan keputih-putihan lagi, tidak ada kuning-kuningnya atau tidak ada lagi kolostrumnya. Atau kita bisa bilang 3 hari pertama setelah melahirkan atau setelah mengeluarkan anaknya. Itu untuk hewan mamalia. Nah, kolostrum ini sebenarnya sudah digunakan oleh orang dewasa sejak beberapa tahun yang lalu gitu loh. Bahkan lebih dari 1.000 studi klinis telah menyatakan bahwa kolostrum ini terbukti aman dan juga efektif untuk kondisi-kondisi klinis seperti berikut. Misalnya terbukti aman dari kondisi klinis seperti bakteri, virus, alergi atau autoimun seperti mungkin lupus, penyakit jantung, kanker, program penurunan berat badan, stres, sindrom usus, penyembuhan luka, atau bisa juga memperbaiki otot, serta yang paling penting adalah faktor pertumbuhan. Mungkin di sini Bapak Ibu punya anak-anak yang memang masih kecil, masih masa pertumbuhan, pemberian mungkin dulunya tidak diberikan kolostrum gitu loh. Akan sangat baik kalau misalnya dapat diberikan kolostrum atau mungkin sejenis kolostrum lainnya. Kan kita tahu kolostrum ini kan sebenarnya nutrisi. Mungkin sejenis nutrisi lainnya yang dapat diberikan untuk anak kita sendiri supaya supaya pertumbuhannya terus meningkat dan terus sehat gitu. Apa saja sih kandungan dari kolostrum? Banyak banget Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya kita mau bilang satu-satu nanti akan saya jelaskan di belakang. Yang pertama, kita baginya menjadi 3 kelompok. Pertama, dapat meningkatkan daya tubuh. Maksudnya gimana nih? Jadi, dalam kolostrum itu terdapat yang namanya imunoglobulin. Jadi, paling banyaknya itu, presentasinya itu, mungkin kalau misalnya kita minum apa ya, kita misalnya minum kopi gitu kan, minum kopi, mungkin presentasi yang paling banyaknya itu kan kopi kan pasti ya, daripada gula dan daripada es dan lain segala macamnya gitu. Nah, kalau misalnya di kolostrum ini, yang paling banyak itu kita sebutnya imunoglobulin. Atau mungkin kita singkat dengan IG. IG itu imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini banyak banget Bapak Ibu semuanya. Pertama, ada imunoglobulin G. Kedua, ada imunoglobulin M. Ketiga, ada imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin A, kemudian ada PR, P, laktoferin, dan lain sebagainya. Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, itu salah satu kandungan yang paling banyak yang ada di kolostrum, imunoglobulin, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, ada faktor pertumbuhan atau growth factor. Ini yang saya bilang tadi, bahwasanya kolostrum itu punya fungsinya untuk meningkatkan yang namanya pertumbuhan seseorang, terutama untuk anak-anak. Karena kita tahu bahwa usia pertumbuhan seorang anak itu kan kurang dari 20 sampai 21 tahun kan. Jadi kalau misalnya udah lewat dari situ,
secara medis atau secara ilmiahnya itu tidak akan bisa bertumbuh lagi, baik dari tulangnya dan lain segala macamnya. Kita bisa bilang dia sudah matang dan sudah siap untuk digunakan terus-menerus gitu loh, sampai pada akhirnya nanti akan mengalami fase penurunan atau degeneratif. Nah, di growth factor ini atau faktor pertumbuhan ini fungsinya tadi untuk meregenerasi sel. Itu sel yang rusak diganti menjadi sel yang baru, terus diganti menjadi sel yang baru. Semakin selnya bertumbuh, otomatis pertumbuhan dan perkembangan dari seseorang itu juga akan semakin bagus gitu. Yang pertama ada IGF-1, ada IGF-2, kemudian ada TGF-A, TGF-B, EGF, FGF, dan masih banyak lagi senyawa-senyawa atau kandungan-kandungan dari kolostrum di bagian growth factor. Kemudian yang terakhir ada nutrient factor. Jadi nutrient factor ini kayak seperti nutrisinya gitu loh, nutrisi yang untuk melengkapi atau kita bisa bilangnya kelengkapan gizi. Nah, di sini ada vitamin, ada asam amino, kemudian ada mineral yang juga berfungsi untuk meningkatkan atau mensupport dari sistem imun tubuh kita. Gitu. Jadi memang kolostrum ini banyak banget manfaatnya Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini ngerti gitu loh bahwa kolostrum ini bukan cuman kayak semacam cairan kuning terus dibuang gitu, bukan, tapi memang penting banget buat kesehatan tubuh kita. Kemudian, apa saja fungsi kolostrum? Ini yang saya bilang tadi. Jadi ada faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini adalah faktor yang untuk merangsang pertumbuhan otot. Jadi otot-ototnya itu akan dirangsang semakin besar sel-selnya gitu loh, diregenerasi. Kemudian ada juga faktor untuk merangsang pertumbuhan tulang, jaringan saraf, jaringan ikat, tulang rawan, kulit, memperlambat penuaan karena dapat merangsang pertumbuhan sel-sel yang mati atau rusak, regenerasi sel. Tapi bukan berarti kita menolak untuk tua ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang namanya tua itu sebenarnya bukan lagi pilihan tapi sudah memang takdir gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah mensupport tubuh kita untuk ternutrisi dengan baik gitu loh. Sehingga organ-organ tubuh kita itu dapat terus meregenerasi atau sel-selnya dapat bertumbuh gitu. Walaupun usia memang sudah tua, tapi kelihatannya nggak tua karena memang kita sering konsumsi nutrisi yang baik, yang cukup bagi tubuh. Itu sangat penting Bapak Ibu semuanya yang harus kita ketahui. Juga kalau misalnya terjadi terjadi luka nih, kolostrum ini bisa memberikan proses penyembuhan luka. Dari mana? Dari regenerasi sel. Kita tahu luka itu sendiri adalah terbelahnya sel-sel atau jaringan-jaringan. Jadi kalau misalnya diberikan atau dikasih yang namanya kolostrum, otomatis sel-sel akan terus ditambal, diperbaiki, dibuat jadi baru, sehingga terbentuklah suatu proses penyembuhan luka. Yang biasanya mungkin lukanya akibat trauma atau pembedahan gitu. Kemudian faktor pertumbuhan juga dapat merangsang pembakaran lemak dan membentuk otot sesuai standar. Bukan berarti kita konsumsi atau kita minum kolostrum jadi kita ototnya bagus, kemudian jadi kurus, bukan berarti seperti itu ya Bapak Ibu ya, tetap harus dibarengi atau diseimbangi dengan yang namanya pola hidup yang sehat, kalau bisa olahraga, tidur yang cukup gitu. Jadi fokusnya bukan cuma ke kolostrumnya aja, cuman kolostrum ini adalah faktor yang sangat-sangat penting untuk membantu dari proses pembakaran lemak dan membentuk otot sesuai standar yang kita mau. Tapi tetap harus olahraga juga, nggak mungkin kan kita mau ototnya seperti A, B, C, D, tapi kita nggak punya waktu untuk olahraga gitu. Kemudian yang kedua, faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini penting banget. Seperti yang saya bilang tadi, nutrisinya banyak banget di kolostrum. Pertama, ada vitamin B1. Vitamin B1 ini fungsinya buat apa sih? Buat metabolisme karbohidrat. Waduh, metabolisme karbohidrat maksudnya gimana nih? Jadi, karbohidrat itu nanti akan pecah-pecah untuk menjadi gula atau glukosa yang fungsinya untuk sebagai energi bagi sel-sel tubuh kita. Itu untuk fungsi vitamin B1. Kemudian vitamin B2 fungsinya untuk memperbaiki jaringan, menghasilkan energi dan juga untuk kesehatan mata. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi, yang namanya kolostrum itu juga untuk bisa meregenerasi sel. Karena memang di sini terdapat vitamin B2, otomatis dia punya fungsi untuk memperbaiki sel dan juga untuk memberikan energi bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, vitamin B6. Inilah untuk menghasilkan serotonin. Serotonin itu kayak semacam pemanfaatan asam amino, maksudnya
dia berguna untuk meningkatkan kayak semangat gitu loh, bagi diri kita sendiri gitu loh, kayak badan kita lebih enakan gitu. Kemudian vitamin B12 untuk membantu pertumbuhan sel juga. Kemudian vitamin E yang berfungsi untuk antioksidan. Jadi vitamin E ini bagus banget memang buat kulit kita juga gitu loh, bagus banget buat tubuh kita juga karena memang dia memiliki antioksidan dan juga bisa memperbaiki luka serta memberikan fungsi kekebalan ataupun sistem imun bagi tubuh kita. Kemudian vitamin A. Nah, vitamin A juga berfungsi untuk mempertahankan sel dan pertumbuhan jaringan. Yang mana kita tahu vitamin A tadi kan berfungsi untuk kesehatan mata juga bisa gitu. Kemudian asam folat berguna untuk mempertahankan serangan dari kuman-kuman atau mikroorganisme gitu. Kemudian asam pentotenat berfungsi untuk mengubah lemak, karbohidrat, protein menjadi simpanannya atau bisa menjadi sebagai bahan bakarnya, bisa jadi energi juga gitu. Ada juga glikogen dan juga asam retinoid yang berfungsi untuk metabolisme si vitamin A. Tadi ada vitamin A-nya di metabolisme gitu. Metabolisme itu kayak diubah dalam bentuk yang aktif ataupun diubah dalam bentuk simpanan. Gitu. Kemudian, apa saja sih fungsi kolostrum? Yang lainnya itu ada mineral. Jadi kita tahu di sini ada besi. Besi itu untuk Fe, disingkatnya besi, untuk menyimpan transportasi oksigen. Ini penting banget buat pembentukan darah. Gitu. Kemudian magnesium untuk relaksasi otot. Dan juga bisa memberikan fungsi atau nutrisi bagi otak. Kemudian zinc untuk sintesis dari ataupun untuk ngebentuk yang dari namanya sel-sel gen di dalam tubuh kita, baik DND ataupun RNA. Dan juga bisa mengaktifkan vitamin A. Jadi dari zinc dulu diaktifkan vitamin A-nya, kemudian di metabolisme. Kemudian fosfor untuk memperkuat tulang dan gigi. Dan banyak banget fungsi dari kolostrum ini yang memang efeknya itu positif, bukan negatif gitu. Kemudian ini fungsi yang lainnya juga, ada asam amino esensial, ada isoleusin yang membantu pengembangan dan perbaikan otot, mengatur gula darah. Kemudian ada leusin untuk memperbaiki otot, membantu penyembuhan luka dan produksi hormon. Ini pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Kemudian ada juga yang namanya metionin untuk antioksidan, sintesis kolagen, membantu kesehatan, dan juga fungsi untuk kardiovaskular. Kardiovaskularnya maksudnya untuk jantung. Jadi memang selain memang kulit, tubuh, juga jantung juga, ataupun organ-organ dalam juga dibantu nutrisinya dari kolostrum ini sendiri. Kemudian ada juga lisin untuk membantu penyerapan kalsium, mengatur antibodi, dan juga produksi enzim. Ada treonin untuk merangsang produksi antibodi. Ada penilalanin untuk membantu fungsi neurotransmitter, memperbaiki suasana hati dan otak. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya biasa konsumsi yang namanya kolesterol itu kadang mungkin badannya kerasa enakan karena memang dia punya fungsi penilalanin yang berfungsi untuk memperbaiki suasana hati dan otak, dan juga ada fungsi meningkatkan serotonin tadi. Gitu. Kemudian ada valin untuk mengatur energi, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan-jaringan otot. Ada juga triptopan untuk merangsang produksi dari niacin. Ini yang non esensialnya. Jadi asam amino ini sebenarnya protein, Bapak Ibu semua. Protein itu penting banget buat tubuh karena protein adalah zat yang membangun tubuh. Tanpa protein kita nggak akan bisa seperti ini. Sel-sel kita nggak akan bisa tinggi, nggak akan bisa besar, bagus, sehat gitu. Jadi penting banget yang namanya asam amino ataupun protein ini sendiri. Jadi ada arigin. Arigin ini dia merangsang hormon pertumbuhan, fungsi imun, mempercepat pertumbuhan luka dan pertumbuhan otot. Kemudian ada sistin, antioksidan yang biasa digunakan untuk sintesis kolagen gitu. Kemudian asam glutamat untuk membantu mengangkut kalium ke otak pada gangguan-gangguan syaraf. Kemudian ada alanin yang untuk membantu metabolisme glukosa. Kemudian ada juga tirosin yang mengatur suasana hati lagi tadi, dapat meningkatkan memori dan juga menahan selera makan. Mungkin kalau misalnya makan kolesterol, kadang ada beberapa orang yang ngerasain bahwa udah nih udah cukup nih, udah kenyang gitu. Tapi ada juga yang beberapa yang tetap masih akan lapar gitu. Jadi tiap orang beda-beda ya Bapak Ibu semuanya. Ini saya jelaskan biar kita tahu gitu loh. Karena nggak semuanya fungsi-fungsi ini tuh pas ke kita gitu. Kadang beda orang beda beda hasil ataupun beda reaksi
yang meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ini ada glisin untuk mengurangi massa otot, untuk membentuk pembentukan glikogen. Kemudian ada prolin untuk mempercepat penyembuhan luka dan sintesa kolagen. Kemudian ada asam aspartat untuk membantu sintesis DNA, RNA, imunoglobulin, dan antibodi. Dan juga bisa membantu metabolisme energi. Kemudian ada serin untuk membantu metabolisme lemak dan pertumbuhan otot. Nah, sebenarnya tadi kan kita sudah berbicara bahwa kolostrum itu ada di manusia dan juga hewan mamalia. Nah, ini adalah perbandingan dari kandungan-kandungan yang ada di kolostrum. Kita lihat di sini ada lemak. Lemak kalau di ASI itu adalah 4,2%. Ini menurut riset dari New Image International Factory. Jadi kalau misalnya dia di sini lemak ASI di lemak itu 4,2%, dia ya. Di susu sapi itu 3,8%. Kemudian kolostrumnya sapi itu cuma 3,4%. Jadi beda, teman-teman. Udah aku bilang, Bapak Ibu semua sudah aku bilang bahwa kolostrum ini adalah bagian dari yang namanya ASI ataupun susu sapi gitu, dan bertahan hanya kalau di mamalia dia 3x24 jam, kalau dia di manusia itu 5x24 jam. Nah, di kolostrum sapi dia lemaknya itu sedikit, hanya 3,4%. Kemudian protein kolostrum di ASI itu 11 mg per mililiter. Di susu sapi aja tanpa kolostrum itu 33 mg. Kalau misalnya kita ambil kolostrumnya itu 35 mg per mililiter. Jadi bisa dilihat di sini banyak juga ya kandungan protein dari kolostrum, banyak banget. Tadi kan kita sudah bahas ada alanin, ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial yang memang semuanya itu adalah golongan-golongan dari protein. Kemudian laktosa yang buat manis nih. Laktosa di ASI itu dia 7,1%. Di susu sapi dia 5%. Di kolostrum sapi dia 2,5%. Jadi memang dia tidak akan terlalu manis nih. Gitu. Ini juga bagus buat mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu yang memang sebelumnya punya alergi dari laktosa. Kan kita nggak akan tahu ya, kita bisa dapat alerginya itu alergi apa aja gitu loh. Atau alergi laktosa, atau alergi debu, atau alergi makanan lainnya gitu. Kemudian di sini adalah imunoglobulin G. Kita sudah tahu bahwa tadi komposisi kolostrum di sapi ataupun di hewan mamalia adalah imunoglobulin G. Kita lihat di sini kandungan imunoglobulin G di ASI itulah 0,01%. Di susu sapi itu 0,6%. Kemudian kolostrum sapi itu adalah 49%. Bisa dilihat dan bisa dibayangkan bahwasanya banyak sekali ya imunoglobulin G di kolostrum. Kemudian EGF. EGF itu adalah epithelial growth factor, faktor-faktor pertumbuhan. Kita bisa lihat di ASI dia 40 mikrogram, di susu sapi dia 10 mikrogram, di kolostrum sapi 100 mikrogram, jadi lebih banyak. Gitu. Kemudian IGF-1 dan IGF-2 lebih banyak juga di kolostrum sapi. Kemudian yang terakhir TGF-beta itu juga lebih banyak di kolostrum sapi. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa kolostrum sapi ini adalah salah satu hal yang bagus ya. Di samping memang kita setiap manusia akan mendapatkan yang namanya kolostrum. Tapi kan kita butuh juga tuh yang namanya kolostrum tambahan ataupun protein tambahan ataupun nutrisi tambahan dari luar gitu. Fungsinya buat apa ya? Menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, dan juga untuk memperbaiki sel-sel kita yang mungkin dulunya selnya rusak bisa diperbaiki, yang mungkin dulu selnya agak udah kurang-kurang jadi diperbaiki gitu. Mungkin dulu ada penyakit apa memiliki gitu. Tapi catatan buat Bapak Ibu semua, tiap orang itu pasti berbeda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa disamain. Oh, kok di sini dia bisa nggak kena sakit perut ya, tapi kok di orang ini dia punya sakit perut gitu. Jadi memang harus diketahui tubuh kita dulu sebelumnya ada penyakit atau enggak, kemudian kita harus tahu dulu kita sehat atau enggak sebelum kita memang mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang baik gitu. Nah, di sini adalah beberapa penelitian terkait kolostrum. Yang pertama di sini tahun 2014. Jadi di sini dia meneliti alpha lipid colostem yang mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah konsumsi ataupun Bapak Ibu semua di sini sudah beli gitu loh. Dia memang dari produk kita atau mungkin produknya New Image International. Di sini kita lihat bahwa alpha lipid colostem suplementasi juga dapat meningkatkan darah,
fungsi darah, kemudian memperbaiki regenerasi pembentukan darah, dan juga pemberian suplementasi dari kombinasi si kolostrum ini juga itu bisa menstimulasi sistem imun gitu, ataupun sel-sel baru di dalam tubuh kita. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya terdapat regenerasi sel dari pemberian si kolostrum ini sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang terbaru nih, tahun 2016 dilakukannya, kemudian diterima tahun 2018, efek dari pemberian kolostrum yang powder, yang bubuk gitu loh, pada salah satu hewan gitu, yang di sini dipakai alpha lipid lifeline colostrum yang New Zealand juga gitu, dan di sini terbentuk dikasih tahu bahwa si alpha lipid ataupun kolostrum ini sendiri itu dapat meningkatkan sistem imun dari hewan yang memang diberikan sebelumnya itu adalah radikal bebas, kayak misalnya dikasih penyakit dulu tuh gitu dengan radikal bebas gitu, jadi dia akan terus memperbaiki sel-sel dalam tubuh gitu. Itu mungkin yang terkait dengan kolostrum. Dan di Indonesia suplementasi dari kolostrum ini sendiri itu sudah banyak banget. Yang paling kita tahu di sini adalah New Image International. Di New Image International ini banyak banget produk-produk yang memang dibentuk untuk memberikan suplementasi terkait kolostrum, dan juga yang pasti sudah BPOM. Jadi BPOM itu maksudnya teman-teman sudah diuji klinis juga, sudah diuji kebermanfaatannya untuk menjadi nutrisi bagi tubuh kita gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang memang sudah konsumsi berarti dan memang sudah mau memberikan testimoni, itu boleh banget di sini gitu. Jadi kita bisa sharing juga gimana sih setelah pemakaian dari kolostrumnya New Image International ini gitu. Apakah ada perbaikan atau mungkin belum ada perbaikan gitu. Kemudian Bapak Ibu semua konsumsi yang bagian mana gitu. Itu penting banget Bapak Ibu semua. Karena kita di sini pengennya hidup kita sehat gitu loh. Kita juga membeli ini bukan berarti kita pengen sekali lewat ataupun kayak udahlah yang penting nutrisi aja, bukan. Tapi kan kita harus tahu juga gitu loh, gimana sih rasanya kolostrum itu gitu. Dan di sini kolostrum yang digunakan adalah kolostrum sapi yang memang khasiatnya banyak banget ini, mulai dari lemak, protein, laktosa, immunoglobulin G, EGF, IGF, IGF-2, TGF beta gitu loh. Jadi yang memang digunakan si New Image International ini yang kolostrum sapi tadi gitu loh. Fungsinya suplementasi ya Bapak Ibu, bukan untuk mengobati suatu penyakit, tapi lebih ke nutrisi. Jadi nutrisi itu memang dibutuhkan buat tubuh-tubuh kita. Mungkin sebelumnya ada sakit, kemudian diberikan ini jadi sakitnya nggak ada, sebenarnya bukan sakitnya hilang gara-gara obat ini, tapi nutrisi yang bagus dari obat ini memberikan regenerasi sel. Regenerasi sel yang bagus juga buat tubuh. Karena seperti yang kita tahu tadi, ada 3 fungsinya, baik dari faktor pertumbuhan, kemudian ada lagi faktor meningkatkan sistem imun, dan juga faktor-faktor nutrisi pelengkap bagi tubuh kita. Nah, itu penting banget bagi tubuh kita gitu loh, untuk diperbarui gitu loh. Jadi nggak akan sia-sia juga kalau kita konsumsi yang namanya kolostrum gitu. Karena kolostrum sapi ini memang sudah diambil zatnya, kemudian diolah sedemikian rupa melalui alat-alat yang canggih untuk terjadilah produk-produk yang mungkin kita sudah konsumsi saat ini gitu loh, baik dari tablet, kapsul, susunya, ataupun produk-produk lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin di sini ada yang mau sharing tentang gimana pengalamannya menggunakan kolostrum, atau mungkin ada yang pengen berpendapat, itu boleh banget. Dari sesi sekian, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita, dan juga kita bisa sharing dan berbagi gitu loh. Ini bentukan dari kolostrum itu sendiri nggak jauh beda bagian dari mamalia dan juga si manusia gitu. Jadi ada kuning-kuningnya sedikit, dan dia bagian dari si ASI. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Dr. Andre atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sekali, dan tentunya memberikan wawasan juga bagi kita semua yang hadir di sini.
Mungkin sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin di sini saya mau menyampaikan untuk sesi tanya jawab nanti untuk tiga penanya, atau silakan bisa berpendapat, tanya, atau mungkin sharing seperti yang telah Dr. Andre sampaikan tadi ya. Untuk tiga penanya atau men-sharing pertama akan mendapatkan hadiah menarik dari New Image seperti itu. Baik, untuk termin pertama saya buka untuk tiga penanya. Silahkan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai kolostrum itu sendiri atau men-sharingkan pengalamannya setelah mengonsumsi suplemen kolostrum tentunya dari New Image itu sendiri. Silahkan. Ya, mungkin Bapak Ibu semua bisa bertanya, bisa sharing, santai aja. Karena kan kita pengen ngeliat sih efek-efeknya gimana gitu kan. Tiap orang kan beda-beda gitu. Dan juga bakal dapat door prize nih. Jadi mungkin boleh bertanya nih Bapak Ibu semua ataupun teman-teman. Ya, betul sekali, Dokter. Mungkin kalau ada yang berhalangan untuk bertanya atau sharing melalui bertanya, mungkin ya lebih tepatnya bertanya melalui mengaktifkan audio langsung, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau kolom obrolan seperti itu. Selamat sore, nama saya Yeti dari Surabaya. Silakan Ibu Yeti. Saya cuma mau bersaksi, aku buka ini dulu. Bersaksi, ininya nggak bisa buka ya, gambarnya, ya udah. Saya mau bersaksi tentang kolostrum. Saya waktu itu kan kaki saya sudah nggak bisa tekuk, kalau doa itu tidak bisa tekuk. Setelah saya minum kolostrum sampai sekarang sudah bagus, sudah bisa jalan sudah bisa tekuk seperti biasa. Dan juga kedua, suami saya juga dia mengalami vertigo, dia sakit vertigo, dia juga minum kolostrum beberapa lama hilang sampai sekarang. Jadi dia minum kolostrum itu dan juga memiliki sakit mahnya parah sekali, tiap hari mungkin bertahun-tahun minum obat mah ini. Tapi selama dia minum kolostrum dan ditambah dengan aloe vera drink, sampai sekarang dia sudah tidak pernah minum obat mah dan juga jarang ke dokter. Nggak pernah ke dokter. Halo Ibu Yeti. Halo. Jadi Ibu Yeti sakitnya udah berapa lama Ibu? Kenapa kok bisa sakit kakinya? Saya nggak tahu, mungkin umur ya, faktor umur mungkin. Saya waktu itu kan tiba-tiba kaki saya sudah nggak bisa tekuk saat berdoa. Saat berdoa itu sudah nggak bisa duduk bersila, nggak bisa. Itu saya sampai nggak enak kan. Akhirnya saya minum kolostrum cuma berapa kaleng ya, itu sembuh. Jadi sampai sekarang nggak pernah sudah bisa tekuk lagi. Puji Tuhan. Masih dikonsumsi Bu? Ya terus tiap hari. Pagi tapi 1 hari sekali aja. Iya. Selain itu sakitnya ada lagi Bu? Selain memang kakinya ditekuk ataupun yang lainnya gitu? Ini juga di bahu juga kan nggak bisa angkat tangannya, bahu ini. Tapi hilang semua, sudah sembuh. Sudah sehat sekarang, nggak sakit lagi. Otot mungkin ini pernah jatuh atau
Iya, pernah jatuh dari loteng itu jatuh ke bawah, sakit ini. Tapi saya biarin, nggak taunya minum kolostrum udah sembuh, udah nggak lagi sakit. Puji Tuhan. Ya, yang saya mau bersaksi juga suami saya kan minum obat ini loh, tiap hari minum. Sakit mah bertahun-tahun itu, puluhan tahun mungkin dia minum obat mah. Tapi sembuh sekarang. Minumnya ya, tapi minumnya kolostrum dan juga aloe vera. Cuma 1 kali juga minumnya tiap hari. Iya. Yang penting pola makannya dijaga ya Bu ya. Iya, Jangan makan yang pedas-pedas dulu, jangan makan yang asam-asam dulu ya. iya. Baik, terima kasih Ibu Yeti. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Silakan. Enggak, sudah begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Sangat berharga sekali ya. Akhirnya bisa sembuh ya, puji Tuhan, Ibu Yeti. Saya Mbak Gita. Oh iya, silakan Mbak Ibu. Gita. Ya, silakan Ibu Nunu, Ya. silakan. Ya, selamat sore, Dr. Andre. Selamat sore. Saya ingin ya sedikit penjelasan untuk ini apa tentang kolostrum itu hubungannya dengan penyakit genetika, penyakit keturunan. Ya. Kalau misalnya kita lagi di rumah sakit mesti ditanya orang tuanya sakit apa, begitu kan? Nah, yang telah saya buktikan itu bapak saya itu diabetes, ibu saya hipertensi. Dulu kalau ditensinya sampai 200 sampai begitu. Saya dengan mengkonsumsi secara rutin itu ternyata sampai sekarang umur saya 73, puji Tuhan ya, saya tidak hipertensi, tidak ada diabetes. Jadi itu kelihatan sekali efeknya untuk genetika. Mohon sedikit penjelasannya untuk bagaimana bisa terjadi hal seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai tenaga medis tuh nanyain, Ibu sebelumnya ada sakit apa, ataupun keluarganya punya sakit genetik, ataupun punya sakit kencing manis, darah tinggi atau enggak, sebenarnya itu hanya untuk memastikan Ibu ini lagi kena seperti itu atau enggak. Jadi struktur manusia ketika memang ada terbentuklah seorang anak gitu loh, seorang anak itu pasti akan dibentuk dari genetikanya si ayah dan si ibu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya genetikanya di si ayah itu ada kencing manis, kemudian di genetika si ibu itu ada darah tinggi, nanti akan bersatu. Tapi tidak langsung menjadi anaknya itu bakal kencing manis dan darah tinggi, Ibu. Karena tergantung dari anaknya itu sendiri gitu, pola hidup anaknya, kemudian gimana aktivitas anaknya, kemudian gimana si respon tubuh kemudian imun dalam anaknya gitu loh. Cuman genetika dari darah tinggi dan kencing manis ini menjadi faktor pencetus saja nih. Kalau misalnya sewaktu-waktu ibu terjadi darah tinggi dan kencing manis itu bisa jadi karena genetikanya memang ada seperti itu gitu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya punya genetika yang mungkin sakit-sakit dari orang tua kita, tapi karena mungkin memang tubuh kita imunnya bagus, genetika kita juga bagus. Jadi hal-hal itu tidak langsung terjadi gitu. Makanya ya puji Tuhan banget kalau misalnya Ibu Nunu sampai sekarang 73 tahun masih sehat gitu loh. Berarti memang pola hidup Ibu memang yang bagus, kemudian suplementasi nutrisi Ibu juga bagus, makan Ibu juga yang bagus gitu. Itu yang harus ditingkatkan Ibu ya. Gitu. Dan juga ditularkan ke anak-anaknya. Kadang kan anak-anak zaman sekarang malah yang kebalikannya daripada orang tua gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Nunu atas pertanyaan dan sharingnya. Dokter, ini sudah ada banyak pertanyaan di kolom obrolan. Iya, boleh. Ini dari yang pertama, dokter, dari Vivi. Dokter, saya mau tanya, Immufort bisa nggak ya untuk terapi GERD? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab ya dokter ya. Silahkan dokter. Oke, jadi sebenarnya ini tuh suplementasi Bapak Ibu semua. Jadi
yang namanya GERD ataupun penyakit-penyakit lain, nggak apa-apa dikonsumsi gitu, sesuai dengan takaran dosisnya gitu. Tapi bukan berarti dengan konsumsi seperti ini langsung nggak makan ya berhari-hari gitu loh. Tetap harus makan yang teratur gitu. Makannya juga kalau misalnya udah tahu ada GERD, coba makannya makannya juga jangan yang pedas-pedas yang asam-asam. Kemudian juga jangan juga minum minuman yang bergas kayak Fanta, Sprite ataupun Coca-Cola dan sejenisnya gitu. Dikurangin sebenarnya gitu. Dan juga tambahan nutrisi dari Imun4 tadi gitu. Ya harapannya sih ke depannya seperti testimoni teman Bapak Ibu semuanya ya yang sudah kehilangan sakit-sakitnya jadi lebih sehat, kemudian tubuh jadi enak gitu. Bisa kok coba aja dulu, tapi tetap lifestyle-nya harus dijaga juga gitu. Jangan sembarangan ya. Baik, bagaimana Ibu Vivi? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter, untuk sambil menunggu respon dari Ibu Vivi ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Saudari Desi Novitasari. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, anak saya usia 5 tahun 8 bulan, sangat suka sekali dengan susu Lifeline, bahkan minumnya bisa berkali-kali. Kira-kira ada nggak ya dok, mungkin efek sampingnya nantinya seperti itu dok? Silahkan dokter. Pokoknya kalau bisa sih minumnya sesuai takaran ya. Kalau berkali-kali, kalau sesuai takaran sih nggak masalah gitu. Untuk masalah efeknya sejauh ini sih belum ada sih. Efeknya efek positif semua, efek bagus semua gitu loh. Karena memang dia nutrisi Bapak Ibu semua, bukan makanya aku bilang tadi dia bukan untuk mengobati satu penyakit selesai, bukan. Tapi dia nutrisi yang banyak banget, yang bagus banget untuk memberikan efek yang bagus bagi suatu penyakit kayak Ibu tadi yang memang dia sakitnya kakinya ditekuk, jadi gara-gara minum ini kakinya nggak bisa jadi bagus, bisa jadi itu kan nutrisi yang bagus, yang banyak untuk pertumbuhan sel. Bagus kalau misalnya memang bisa dikonsumsi untuk anak anak ibu ya gitu. Tapi jangan lupa juga kontrol ke puskesmas terdekat, gimana berat badannya, tinggi badannya gitu, supaya memang tidak terjadi stunting ataupun pemendekan ataupun yang badan-badan yang kerdil gitu loh. Itu juga penting harus diukur, jangan cuma minum Lifeline terus udah nggak diukur-ukur gitu kan, tetap aja gitu percuma. Pokoknya harus banyak deh yang harus dipikirkan kolaborasi gitu ya. Tapi tetap harus minum Lifeline juga. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Karena ada pertanyaan lagi di kolom obrolan dari Saudari Eni, Ibu Eni. Sore dok, saya ingin bertanya, apakah kolostrum bisa membantu memperbaiki masalah psikis yang disebabkan oleh GERD anxiety, seperti masalah gangguan kecemasan dan depresi yang disertai dengan adanya gejala psikosomatik. Mohon infonya dok, terima kasih. Silakan dokter. Sejauh ini konsepnya yang namanya kolostrum ini adalah nutrisi ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi bertanya sudah ada penyakit gangguan psikis, itu kan berarti sudah ada gangguan di neurotransmitternya. Tadi kan kita lihat bahwa fungsi kolostrum aja untuk memperbaiki neurotransmitter, kemudian di sel-sel jaringan yang ada di otak. Nah, ini untuk membantu, tapi bukan untuk mengobati secara seutuhnya. Tetap aku saranin ke spesialis kesehatan jiwa, karena kalau misalnya tadi udah bilangnya gangguan psikosomatis, berarti kan gangguan ini sudah lama, bukan baru beberapa hari atau bukan baru kemarin gitu. Jadi penting memang ke dokter kesehatan jiwanya juga, kemudian dan juga konsumsi dari kolostrum ini sendiri. Harapannya sih memang bisa lebih sehat gitu, double sehat karena memang ke dokter juga, kemudian minum Lifeline juga. Gitu. Itu paling penting sih, Bapak, Ibu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Jadi pada dasarnya kolostrum ini sendiri merupakan nutrisi ya Bapak Ibu untuk mencukupi kebutuhan gizi kita seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga ini dokter dari Ibu Ripka. Dokter, saya ingin bertanya, ada teman saya yang kekurangan vitamin D, apakah atau mungkin pengaruh dari jantung seperti itu, dan sudah hampir 6 bulan meminum Lifeline. Menurut dokter yang menangani teman Ibu Rika ini, hasil check up-nya masih
jelek seperti itu. Nah, lalu yang ditanyakan adalah apakah hanya meminum Lifeline ini tidak bisa mencukupi asupan vitamin D seperti itu. Apa tadi kan sudah disampaikan oleh dokter sendiri bahwa kolostrum ini bisa meningkatkan regenerasi sel seperti itu dan juga menstimulasi vitamin-vitamin seperti itu, dokter. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter? Oke. Jadi sebenarnya vitamin di Lifeline ini kan banyak nutrisinya, bukan cuma vitamin D. Nah, kalau misalnya memang seseorang itu kekurangan vitamin D, otomatis harus diperbaiki vitamin D-nya dulu, baru minum Lifeline. Kalau misalnya kita minum Lifeline, kan kandungan cuman berapa persen gitu loh Bapak Ibu yang ada di Lifeline ini sendiri gitu. Jadi belum tentu cukup untuk kita orang-orang yang kekurangan si vitamin D. Makanya tetap harus minum vitamin D dulu. Kemudian vitamin D aja yang memang ada dosisnya 1000 international unit ataupun 5000 international unit, baru nanti kita minum Lifeline, ntar dievaluasi gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma minum Lifeline aja, nggak minum suplementasi zat besi ataupun nggak cek ke dokter jantungnya, ya itu sama saja juga gitu. Jadi alangkah lebih baiknya cek dulu ke dokternya, kemudian nanti kan minum obat, kemudian nutrisinya juga tetap Lifeline, nanti 6 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan kemudian baru kita cek. Harapannya berfungsi sel-selnya juga baik, ataupun kayak hasilnya juga lebih baik gitu, hasil baik labnya, baik kesehatan ibunya, gitu. Makanya aku bilang tadi, lifestyle itu penting gitu loh. Kalau kita udah tahu misalnya kita ini sehat ataupun sakit, itu juga penting banget nih buat kita cek ke dokter gitu loh, supaya kita ada perbandingan. Oh, sebelum aku pakai Lifeline gini, setelah aku pakai Lifeline gini, gitu. Bagaimana dari Ibu Ripka, mungkin ada tanggapan Ibu? Ya, memang teman saya diberikan tambahan vitamin D 5.000 itu ya, seperti Dokter Andre ngomong, udah barusan sih diberikan tambahan. Ya, nanti bingung. tapi tetap minum Lifeline-nya juga gitu. Jadi nanti kita lihat ceknya gitu. Bingung, kok masih bisa ya kurang vitamin D ya? Karena di Lifeline kan sedikit ya. Jadi iya, maksudnya di Lifeline kan nggak fokus vitamin D-nya, Ibu. Mungkin nanti akan lagi diproduksi kali vitamin D-nya dari Lifeline, tungguin aja. Tapi kalau misalnya memang seseorang kurang vitamin D, berarti kan logikanya banyak banget nih butuh vitamin D-nya gitu. Berarti suplementasi vitamin D dulu, baru minum Lifeline. Oh iya, gitu. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Dokter, jadi ini ada pertanyaan lagi ya dokter ya dari kolom obrolan. Langsung aja ya dokter ya. Boleh. Ya, ini pertanyaan dari saudari Desika, Ibu Desika. Ibu saya sudah lama kalau jalan itu merasakan sakit. Sakitnya itu sudah lama dan kemudian konsumsi obat dari dokter. Diagnosa dari dokter yaitu sarafnya terdapat gangguan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kolostrum ini bisa membantu pemulihan syaraf itu sendiri, Dok, yang tadi mengalami gangguan? Silakan, Dokter. Oke. Jadi kalau misalnya dikatakan membantu, bisa membantu gitu loh. Cuman tetap harus konsumsi obat-obatan dari dokternya. Kan tadi kan fungsi dari ataupun komposisi dari kolostrum ini kan dia regenerasi sel, faktor untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi memang bisa jadi sel-sel yang memang tadi dialami oleh seseorang yang kena saraf tadi itu mungkin lagi rusak ataupun kurang. Jadi dibantu perbaikannya oleh si Lifeline ini sendiri, si nutrisi kolostrum ini. Cuman tetap obat-obatannya juga jangan lupa untuk dikonsumsi gitu. Sehingga nutrisi obat-obatan yang untuk sakitnya aja nyampe, nutrisi untuk seluruh tubuhnya juga dapat. Jadi kan lebih enakan, lebih sehat juga gitu. Berpikirnya untuk lebih sehat aja sih, Bu, dengan Lifeline ataupun kolostrum ini gitu. Baik, untuk ini ada pertanyaan lanjutan, Dok. Lebih baik berapa kali sehari untuk dikonsumsi kolostrumnya? Oke. Jadi kalau kolostrumnya itu tergantung. Nanti kan ibunya minumnya yang mana nih? Kalau misalnya biasa itu di belakangnya itu ada takarannya sendiri gitu ya. Kalau misalnya yang bubuk berapa sasetnya, itu sudah ada yang tablet berapa tabletnya gitu. Oh, belum minum kebetulan. Nah,
Kalau misalnya belum minum, mungkin nanti dari New International Image, ntar akan ada daftarnya, pengen yang mana, sukanya yang bubuk atau enggak, sukanya yang tablet atau enggak. Nanti di situ ada takaran-takarannya, Ibu Desika. Ya, nanti diminum, ntar akan ada customer yang akan melayaninya. Ya, ntar akan dikasih tahu di situ ada. Itu sudah sesuai takaran yang memang dianjurkan. Baik, mungkin untuk Ibu Desi, apakah sudah menjawab? Oh ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, bisa melalui pertanyaan langsung atau bisa melalui kolom obrolan seperti itu. Atau bisa untuk membagikan sharing seperti itu. Kalau dokter sendiri kira-kira gimana, Dok? Apakah dokter juga sudah mengonsumsi suplemen nutrisi kolostrum itu, Dok? Apalagi dokter juga sedang garda terdepan merawat pasien COVID-19. Karena aku sukanya susu, jadi kayak bisa ditemukan gitu. Biasanya aku minumnya yang begini, yang kalengan gitu. Ya. Dan ini yang udah aku minum, badan aku ya enakan aja sih. Karena memang dia fokusnya kan suplementasi, nutrisi gitu. Jadi ya enakan aja, walaupun aku kerjanya secapek apapun pakai hazmat gitu kan, udah kayak Iya, alien, betul. itu tetap enak aja badan gitu, tidur juga tercukupi gitu, kesehatannya juga terjaga gitu. Cuman tetap kita harus cek juga kesehatan kita. Kalau ngerasa udah sakit ya kembali ke dokter gitu, jangan sampai tunggu sampai udah sakit banget baru ke dokter. Betul sekali. Mungkin cocok juga ya Lifeline untuk mungkin di sini teman-teman muda seperti itu yang mungkin juga ngekos seperti itu ya. Kadang seperti saya juga nih, Dok, mau sharing juga karena jauh juga dari orang tua, harus tetap mencukupi kebutuhan nutrisi, jadi butuh asupan tambahan. Walaupun kolostrum ini juga pernah didapatkan dari susu ASI ya, tapi kita juga perlu mendapat suplemen tambahan seperti itu. Bener banget. Pokoknya yang namanya nutrisi mah menurut aku sih ya sah-sah saja mau dikonsumsi kapanpun, ya namanya juga dia untuk membantu. Ya, sangat setuju ya dengan dokter. Mungkin ada yang mau sharing lagi atau bertanya untuk lebih lanjut terkait kolostrum sendiri, atau bertanya tentang produk-produk New Image, disilahkan. Ya mungkin dijelaskan aja, Kak Gita, tadi kan ada yang nanya tuh produk-produknya, ada yang mau coba gitu. Ntar mungkin bisa dikasih tunjuk juga gitu, biar tinggal milih maunya yang mana. Karena overall semuanya komposisinya kolostrum ya, yang memang ada kolostrumnya gitu. Ya, pada dasarnya banyak ya produk-produk New Image yang mengandung kolostrum itu sendiri. Ada Lifeline, Alpha Lipid, kemudian ada Immufort, Kolostem, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman rekan sekalian yang mungkin baru pertama kali tahu tentang New Image ini, nanti yang ingin bertanya-tanya lebih terkait produknya, nanti akan saya tuliskan kontak personnya untuk info lebih lanjut terkait cara pemakaiannya, kemudian kegunaan dari produk-produknya itu sendiri, seperti itu. Mungkin dari Ibu Yulita ada yang mau disampaikan, Bu? Silakan. Ya. Selamat sore, Dokter Andre. Selamat sore, Ibu. Atas penjelasannya yang lengkap sehingga kita semua lebih memahami ya mengenai kolostrum. Jadi banyak sekali manfaatnya seperti Dokter Andre sebutkan. Ya, ini menambah wawasan kita, dan tadi juga untuk Gita ya yang luar biasa juga yang memandu acara ini, anak-anak muda yang luar biasa. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa hubungi siapa yang mengundang Anda di dalam acara ini, atau bisa langsung
langsung ke nomor telepon 021 65310568. Saya ulangi, 02165310568. Oke, itu untuk menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan Dr. Andre ya. Banyak sekali kalau tadi mengenai GERD, saya penderita GERD yang udah berpuluh tahun ya. Saya yang agak abai mengurus diri saya sampai saya ketemu dengan pemilik dari perusahaan ini, Mr. Graham Clegg, yang menganjurkan saya untuk minum Imupod karena dia merasa saya waktu itu batuk-batuk, sering sekali sakit tenggorokan dan asam lambungnya tuh udah parah banget, udah naik sampai tenggorokan saya, sehingga kadang saya nggak bisa suara. Tapi dianjurkan saya untuk minum Imupod karena ini adalah suplemen. Jadi dia suruh saya, karena saya parah sekali batuknya hampir tiap menit ya, bisa saya bilang gitu, karena benar-benar udah iritasi tenggorokan saya. 10 tablet sehari. Selama kita masih belum sembuh, masih boleh. Sesudah itu boleh menurunkannya sedikit demi sedikit. Sampai sekarang saat ini saya cuma minum 4 sehari, 2 pagi, 2 malam. Ya, ini bagus sekali juga untuk pencernaan, Dok. Karena saya langsung diiniin sama pemiliknya, Yulita, imun kamu tidak bagus. Langsung divonis begitu. Saya agak ini juga ya, imun saya nggak bagus. Terus dianjurin saya ikuti. Itu sedikit tadi ada pertanyaan mengenai GERD ya. Saya sampai ngalamin nggak bisa nafas. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih membiarkan saya hidup untuk bertemu dengan ibu bapak sekalian dan Dr. Andre. Puji Tuhan. Ya, itu saya rasa Dr. Andre hari ini membuka wawasan kita lebih banyak dan kita sudah mendapatkan ilmu Dr. Andre dan terima kasih banyak Dr. Andre. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, boleh banget kalau masih ada pertanyaan. Tadi saya dapat info tadi dari Bapak Daniel ya, ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing, silakan Pak. Halo, Bapak Daniel. Halo. Silakan Pak. Ya, saya mau bersaksi ada sedikit apa yang saya alami setelah saya konsumsi, namun berhenti ya Kak 1 bulan ini karena terbentur di dana, tapi luar biasa dampaknya bagi diri saya sendiri. Setelah saya minum colostrum dengan aloe vera, ya yang apa disaksikan itu tadi bahwa itu ada keturunan ke apakah. Tapi puji Tuhan setelah saya konsumsi itu asam urat saya menurun. Dulunya kalau saya bangun. Maaf Bapak, audionya terputus Pak. Silakan diklik bagian kiri bawah Pak, silakan. Pak Daniel, ya. Silakan Pak. Jadi bapak saya kan kena penyakit apa ini? Asam uratnya sangat tinggi sekali. Jadi saya juga kena masalah itu. Kalau jalan pagi-pagi, kalau bangun saya harus merangkak. Nah setelah saya minum 1 kaleng dengan 1 botol ini aloe vera, ya puji Tuhan, ya, sangat enteng sekali kalau bangun. Berdiri juga pun enak.
Jadi itu yang saya alami melalui kolostrum ini. Ya, sebetulnya saya masih mau lanjut, tapi ya karena banyak kesibukan saya akhirnya berhenti. Tapi saya masih tetap akan cari dana ke depan ini. Saya akan beli lagi karena sangat dibutuhkan sekali. Nah, yang kedua yang saya rasakan kan ada kami punya, ya anggaplah sebagai pimpinan kami kena COVID, dan selama 1 minggu itu saya selalu ada bersama-sama dengan dia. Nah, ternyata suami istri kena COVID, tapi karena saya konsumsi kolostrum ini, setelah saya dengar itu karena kolostrumnya sudah habis, tinggal K28 itu yang saya minum. Setelah saya dicek antigen, puji Tuhan negatif. Nah, teman yang lain ada berapa yang di rumah itu kena, ada 3 orang kena COVID. Nah, itu yang saya rasakan bahwa manfaatnya sangat luar biasa daripada suplemen ini, yang kita punya produk ini yang sangat luar biasa, dia punya manfaat. Jadi itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Ya, terima kasih. Itu saja sedikit dulu. Baik, terima kasih untuk sharing yang telah diberikan ya Bapak Daniel ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, pasti. Terima kasih. Silakan bagi ada yang ingin bertanya atau sharing, saya beri kesempatan untuk 1 orang mungkin yang ingin sharing atau bertanya terkait tentang kolostrum itu sendiri, silakan. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan, ya. Kalau boleh rekamannya dikirim. Oh iya Bapak, ya ini sudah direkam ya Bapak ya, nanti hasil webinar sore hari ini nanti dikirimkan seperti itu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Dokter mungkin ada pesan kesan gitu nggak dokter? Maksudnya selama masa pandemi ini mungkin ada anjuran dari dokter untuk kita semua supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita, bisa menjaga imun kita supaya tetap selalu sehat seperti itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan dokter? Iya, jadi buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ketika memang di tengah pandemi seperti ini, kita butuh yang namanya nutrisi dan suplemen. Gitu loh. Ketika memang kita terbatas untuk melakukan gerak, baik olahraga ataupun baik untuk beraktivitas di luar, kita juga butuh yang namanya nutrisi, Bapak Ibu. Karena belum tentu makanan-makanan yang kita konsumsi juga mencukupi nutrisi dalam tubuh kita. Itulah penting yang namanya suplementasi. Dan memang dari New Image International ini adalah suplementasi yang bagus nutrisinya buat tubuh kita. Bapak Ibu boleh beli yang susu Lifeline, Bapak Ibu boleh beli yang Immunofort ataupun beli yang Colostem gitu. Jadi tergantung dari memang kebutuhan Bapak Ibu semua maunya yang mana dan enaknya yang mana. Yang pasti aku saranin tetap untuk minum yang namanya nutrisi. Gitu loh, nutrisi suplementasi dari si New Image International ini buat untuk membantu kesehatan kita dan juga daya tahan tubuh kita di tengah pandemi seperti ini supaya kita sehat Bapak Ibu. Kan kita nggak mau ya kita sudah mungkin usia sudah lanjut atau mungkin kita sedang hamil atau mungkin kita sedang banyak aktivitas, tahu-tahu kita kena corona gitu kan, akan menghentikan semua kegiatan dan aktivitas kita. Alangkah lebih baiknya untuk kita mencegah daripada mengobati. Kalau dari aku sih gitu Kakak. Sangat inspiratif sekali ya dokter ya. Lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk menambah nutrisi untuk tubuh kita bisa kita dapatkan melalui produk-produk dari Jumit sendiri. Apalagi kolostrum itu ternyata penting bagi tubuh kita untuk menjaga imunitas itu sendiri. Ya, saya mau nyampaikan juga ya
untuk ini kolostrum ya, Lifeline itu memang sangat bagus ya untuk imun kita ya. Ini ada kejadian ponaan dari ini tante saya itu kan ponaan suaminya ya kena COVID. Nah, tapi kan waktu itu belum tahu kan positif kena COVID. Sudah ada batuk-batuk apa, terus nginapnya di rumah tante. Nah tante itu usia udah 78 tahun. Nah, satu kamar, buka AC apalagi ya. Ternyata waktu ya, anak ponaan ini pulang ke rumahnya, sudah berapa hari kena sakit gitu kan, dipaksa baru mau ke rumah sakit, mau periksa gitu, ternyata positif ya kena COVID. Jadi akhirnya tante saya sama anaknya, mantunya takut juga ya ketular. Jadi pergi periksa ke ini, jadi ke swab gitu ya. Ternyata mereka semuanya enggak ada yang kena gitu. Ya. Enggak ada yang kena. Jadi di sana saya baru menyadari bahwa memang kita perlu membentengin tubuh kita ini dengan nutrisi yang bagus. Karena kalau kita salah konsumsi yang nggak tepat, itu percuma, tetap bisa kena gitu loh. Kadang kan kekebalan tubuhnya kurang kali ya. Kalau ini kan jadi saya sendiri juga mikir lagi gitu loh. Oh, ternyata untung tante saya ini udah satu keluarga udah minum, udah konsumsi udah berapa bulan gitu loh. Jadi sampai saat ini ya mereka tetap sehat semua, aman-aman aja. Nah juga ada yang sudah kena COVID pun, kalau dari teman saya anjurkan juga kan, jadi mereka yang belum pernah minum, terus mereka mulai mau karena sudah kena COVID gitu, saya kasih 4 macam produk yang dari New Imac, ternyata ya kesembuhannya cepat sekali gitu loh, sangat membantu, disertai dengan obat dokter juga. Gitu. Terima kasih. Itu aja ya yang testimoninya saya. Mbak Gita, boleh saya tanya satu? Iya, silakan Ibu. Ibu Diani, silakan. Ya, suami saya kan kena GERD. Terus akhir-akhir ini juga sudah mulai minum susu Lifeline itu. Nah, kalau jarak antara minum susu Lifeline sama obat itu harus berapa jam? Dan apakah boleh minum obat terus sesudah itu nanti minum susu? Atau jaraknya itu berapa jam sesudah minum obat dan minum susu? Begitu Mbak Gita. Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja dokter, silahkan. Oke, jadi sebenarnya nggak akan ada jaraknya Ibu Dia ya. Jadi kalau mau dikonsumsi berbarengan boleh, setelah minum obat juga boleh. Kan konsepnya seperti nutrisi ya, multivitamin ataupun suplementasi gitu. Jadi mau diminum berbarengan sama obat juga nggak apa-apa. Buktinya tadi kan seperti kesaksian Ibu Ripka tadi memang ada kena COVID, minum obat COVID dengan Lifeline ini akan lebih cepat mungkin untuk orang itu gitu loh, proses penyembuhannya gitu. Jadi nggak masalah mau berapa jam ataupun waktunya gitu, yang pasti boleh diminum berbarengan gitu. Oh, gitu. Terus kalau misalnya saya minum susunya pagi hari sebelum makan, apakah itu lebih baik? Dan seandainya saya minum itu boleh 2 kali ya, Dok ya? Iya, boleh. Memang kalau di sini kan sebelumnya minum susunya susu mana Ibu? Susu Lifeline itu yang saya minumnya sebelum yang kaleng atau yang saset? Yang kaleng. Yang kaleng? Iya, jadi ya boleh misalnya perut kosong juga boleh, tapi kan kadang ada orang juga yang ketika emang dikasih perut kosong malah nambah sakit gitu, tergantung di ibunya, sebelumnya ibunya ada keluhan seperti itu atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, perut kosong minum itu dulu, baru nanti makan, baru minum obat juga boleh. Tapi kalau misalnya ibu memang sebelumnya ada sakit perut, maksudnya perutnya sakit ketika kosong dan baru diisi susu ataupun diisi makanan, jangan dulu gitu. Alangkah lebih baik diisi
makanan-makanan yang memang biasanya dikonsumsi gitu. Kadang kan aku kan nggak tahu nih Ibu Dia ini makannya 3 kali sehari atau enggak, kemudian punya sakit sebelumnya atau enggak gitu. Ya, ya dokter. Sudah cukup dokter. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Ya, jadi bagi para peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika ingin bertanya lebih lanjut terkait produk dari New Image, sudah ada di kolom obrolan terkait untuk nomornya. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa langsung menelpon di nomor yang sudah tertera di kolom obrolan webinar sore hari ini. Seperti itu. Mungkin dari Ibu Yulita ada yang mau ditambahkan, Bu, atau sudah cukup? Oke, terima kasih Gita. Kalau bisa perut kosong, lebih bagus perut kosong. Kalau minum-minum kolostrum, kalau bisa nggak ada masalah, lebih bagus minum sebelum makan, perut kosong. Kita punya juga produk lain yang untuk kalau yang penderita GERD ya, ada aloe vera drink. Jadi aloe vera lidah buaya itu ditambah dengan manuka honey. Jadi enak banget rasanya. Minum boleh dicampur dengan susu Lifeline sebagai ganti airnya, itu boleh. Minum 25 sampai 50 cc boleh. Dicampur air boleh, menjadi air untuk larutkan serbuk Lifeline-nya ya juga boleh. Kalau saya minumnya sebelum makan. Perut kosong, karena saya udah biasa minumnya begitu. Ya, seperti kata dokter ya, kalau memang perutnya nggak nyaman ya boleh-boleh aja sih, sah aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Masih ada? Gimana Gita? Mungkin karena sudah 1 jam lebih ya Ibu ya, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, karena sudah berlangsung cukup 1 jam lebih, kita bersama untuk berbagi pengalaman dan testimoninya, kemudian tanya jawabnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya saya juga tak lupa berterima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Andre yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya dokter ya. Semoga selalu sehat terus ya dokter ya, dan dilancarkan untuk segala urusannya. Dan tentunya terima kasih juga untuk peserta webinar sore hari ini. Semoga acara webinar pada sore hari ini dapat bermanfaat dan influence semangat dari kita dapat menjadi imun tersendiri untuk kita setelah acara ini nanti selesai. Kemudian untuk para penanya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, 3 penanya pertama nanti akan kami hubungi untuk mendapatkan door prize menarik seperti itu ya. Mungkin cukup sekian. Saya Brigita Carrera selaku host sekaligus moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang sesuai di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin saya tutup. Semoga kita dapat bertemu lain waktu di webinar New Image selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Gita. Selamat sore. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Aku izin live ya. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih.